Perkenalkan, nama saya Istiar Alam Putungan dari 5T1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang single smoothing dan double exponential smoothing. Yang pertama-tama adalah single simple smoothing dengan atau SS dan double exponential smoothing atau DES. Single simple smoothing adalah metode peramalan forecasting yang digunakan untuk data deret waktu time series dengan pola data yang tidak terlalu fluktuatif. Data stasioner. Teknik ini memberikan bobot lebih besar pada data terbaru dibandingkan data yang lebih lama, sehingga hasil peramalan lebih responsif terhadap perubahan terbaru. Kemudian rumus dasar metode single simple smoothing. Rumus yang pertama adalah ST sama dengan AXT tambah 1 dalam kurung 1 kurang A tutup kurung ST kurang 1 dan XT dengan nilai aktual periode ke T dengan ST nilai smoothing periode ke T dan A konstanta smoothing dalam kurung 1 per N tutup kurung. Kemudian perbandingan single simple smoothing dan double exponential smoothing. Berikut adalah perbandingan antara single simple smoothing SS dan double exponential smoothing DES dalam bentuk kalimat. Yang pertama, penggunaan pada data simple smoothing SS digunakan untuk data yang tidak memiliki tren atau pola musiman, sehingga cocok untuk data yang stabil dan konsisten dari waktu ke waktu. Dan double exponential smoothing atau DES digunakan pada data yang memiliki tren naik atau turun tetapi tidak memiliki pola musiman. Berikut kompleksitas model SS lebih sederhana karena hanya menggunakan satu parameter peralatan A atau alfa yang mengendalikan sensitivitas model terhadap perubahan data, dan DSS lebih kompleks karena menggunakan dua parameter peralatan alfa dan beta untuk memperhitungkan tren sehingga modelnya lebih fleksibel dalam menangkap kecenderungan data yang berubah seiring waktu. Kemudian komponen yang dipertimbangkan atau SS hanya mempertimbangkan level data atau rata-rata data masa lalu untuk memprediksi masa depan. Kemudian di SS mempertimbangkan level dan tren sehingga tidak hanya memperamalkan data berdasarkan rata-rata tetapi juga arah perubahan data, apakah meningkatkan atau menurun, kemampuan menangani tren, atau SS tidak dapat menangani tren. Peramalan yang dihasilkan akan selalu mendekati rata-rata data historis meskipun ada kecenderungan naik atau turun. DSS dapat menangani tren dengan baik karena model ini memperhitungkan perubahan tren di data historis sehingga memberikan peramalan yang lebih akurat untuk data dengan tren. Ketepatan dalam peramalan sesi lebih cocok untuk peramalan jangka pendek pada data yang stabil tanpa adanya fluktuasi yang signifikan, dan DSS lebih tepat untuk peramalan jangka menengah hingga panjang pada data menunjukkan perubahan tren karena mengikuti arah perubahan tersebut. Kemudian ada soal latihan. Temukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan alfa sama dengan 0,3 menggunakan simple smoothing dan double smoothing. Lalu buatlah hasil tabel untuk kedua metode yang ada. Ini data dari minggu 1, 2, 3, 4 sampai 6
dengan data 13, 24, 33, 21, 22. Kemudian hasil hitungannya di sini terdapat alfa 0,3 dan 0,7. Pada S sama dengan 13 ini dengan 0,3 kali 24 tambah dalam kurung 1 kurang 0,3 dalam kurung kali 13 sama dengan 0,3 kali 24 tambah 0,7 kali 13 sama dengan 7,2 dan tambah 9,1 sama dengan 16,3. Kemudian ada S3 0,3 kali 33 tambah 0,7 kali 16,3 sama dengan 9,9 tambah 21,31 sama dengan 21,31 dan S4 minggu 4 0,3 sama dengan kali 21 tambah 0,7 kali 21 titik 31 dan 6,3 tambah 29,4 sama dengan 29,4 atau koma. Dan S5 0,3 kali 22 tambah 0,7 kali 21,2 dan 6,6 tambah 21,79 hasil 21,3 dan S6 0,3 kali 21,3 tambah 0,7 kali 22 sama dengan 21,79. Hasil dari ramalan minggu 1 dan 2, 3, 4 sampai 6 hasilnya 13, 16,3, 21,31 dan 29,4 dan 21,3. Maka hasilnya 21,79. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian. Terima kasih.